BPJS kita diblokir. Banyak yang membutuhkan, sampai teman saya risau dari bagian 13 orang itu. Mereka hamil istrinya. Yang korban PHK-nya laki-laki namanya Risa. Istrinya hamil, kondisi anaknya butuh ruang lucu. Sampai mereka ke kantor pusat didampingi serikat, ya Pak, minta tolong dibukakan blokiran BPJS-nya untuk proses kelahiran anaknya. Gak bisa Pak. Ini udah tanda tangan, udah sangat-sangat urgent. Pembayaran THR juga masih ditahan. Kita ini udah rumah tangga semua Pak, apalagi yang bapak-bapak ditungguin sama istri-istrinya untuk hari raya, tapi mereka nggak bisa. Terima kasih bapak-bapak yang udah menerima kami selaku korbannya. Yang pertama, kenalkan sama nama saya Asmi Suami. Dalam kami masih bekerja tanggal 1 Maret itu kami udah dipanggil dari panggilan pertama. Ini suratnya jelas tanggal 4 sampai tanggal 7 Maret, surat penyampaian surat pemberitahuan PHK. Surat baru kami terima hari Senin, dan tanggal 7 Maret baru menerima hari Senin pagi, sedangkan panggilan jam 1. Yang tanggal 4-nya udah ada panggilan juga, tapi dari wilayah 2. Itu udah menolak, didampingi serikat ya Pak ya, bikin surat penolakan dari wilayah 2. Sedangkan untuk panggilan hari Senin itu kami belum ada datang, belum sampai ke kantor pusat, udah datang surat panggilan kedua. Surat panggilan kedua itu sifatnya ini masih undangan Pak, bukan dokumen penting. Undangan tuh seperti layaknya orang pesta, mau datang mau enggak, sebenarnya nggak ada kategori untuk dia mangkir, karena sifatnya undangan tertulis. Dan dalam surat undangan kedua itu ada penjelasan kompensasi PHK dan surat maklarin. Itu diberitahukan, kita tolak, kita bikin surat penolakannya lagi, didampingi serikat untuk menolak. Ada surat panggilan ketiga lagi yang isinya dokumen maklarin lagi dan beserta perhitungan uang pesangon. Kita tolak lagi. Akhirnya dalam waktu 1 hari datang ke rumah melalui paket JNE. Sekelas perusahaan mengirimkan dokumen lewat paket JNE Pak. Itu dokumen isinya maklarin dan perhitungan uang pesangon. Kalau terjadi apa-apa dengan itu gimana? Logikanya ini bukan kelompok perusahaannya, bukan perusahaan seperti itu. Perusahaan yang di bawah BUMN sangat besar. Terjadi seperti itu terhadap karyawannya. Kita tolak dengan pihak kurirnya, maaf Pak, kita menolak ini karena ini bisa dikembalikan ke perusahaan. Hanya sebatas itu sama kurirnya. Kami masih bekerja sampai tanggal 1 April, diputus semuanya. 1, absen kita diblok, absen geometrik, sudah tidak bisa absen. Yang kedua, nggak ada penjelasan sedikit pun setelah surat PHK yang dikirimkan JNE bahwa kita udah nggak bekerja di situ. Status kita masih karyawan resmi PT JLJ. Ada SK-nya sampai 56 tahun. Resmi itu Pak. Yang keempat, BPJS kita diblokir. Banyak yang membutuhkan, sampai teman saya risau dari bagian 13 orang itu. Mereka hamil istrinya. Yang korban PHK-nya laki-laki namanya Risa. Istrinya hamil, kondisi anaknya butuh ruang lucu. Mereka mau berjuang Pak. Uang pesangon sudah ditransfer tanpa memberitahu berapa perhitungannya. Diajak berunding aja saya tidak. Ditransfer lewat Bank BNI. Kita konfirmasi ke Bank BNI. Ini apa ya Bu? Kok ada dana sebesar ini masuk ke rekening saya? Pihak Bank BNI menjelaskan, ini akta mandiri biasanya dari dana pensiun. Saya ke Bank Mandiri Pak. Ke Bank Mandiri minta penjelasan dari pihak Bank Mandiri, tapi pihak Bank Mandiri silakan menghubungi PIC perusahaan. Kita menghubungi PIC perusahaan lewat serikat, nggak ada perhitungan penjelasannya. Cuman mereka bilang itu pesangon kalian yang 13 orang. Pesangon, kalau kalian mau tanda tangan dapat sweetener 3 kali. Mereka berarti sangat-sangat membutuhkan tanda tangan dari 13 orang untuk dapat sweetener.
Maksudnya apa sih nggak tahu. Dan ternyata dibuktikan sweetener itu 3 kali penambahan dari perusahaan. 1, uang insentif kita. Kedua, THR 2 kali. Kami 13 orang nggak mendapatkan THR Pak sampai detik ini. Tapi insentif keluar. Insentif 2021. THR sampai saat ini tidak keluar. Teman saya yang menyerah itu karena apa? Mereka butuh biaya buat lahiran anaknya. Sampai mereka ke kantor pusat tidak ingin serikat, ya Pak, minta tolong dibukakan blokiran BPJS-nya untuk proses kelahiran anaknya. Gak bisa Pak. Ini udah tanda tangan, udah sangat-sangat urgent. Saat ini sekarang yang masih berjuang sama kami ibu hamil, dia juga membutuhkan BPJS itu untuk dibuka untuk kontrol-kontrol WSG dan persiapan kelahiran di situ. Terus kami juga nggak pernah meminta besaran pesangonnya berapa, itu hoax Pak. Kami nggak menuntut, gaji kami 5 juta Pak, 5 juta doang. UMR cuma ada penambahan uang makan 200.000, uang transport 200.000, dan kami cuma dapat uang tunjangan kinerja 80.000 sama uang uang karena lagi itu uang apa uang sip 155. Jumlah totalnya 5.100.000 yang kami terima setiap bulan. Tapi depan mata dengan PHK yang kami terima, itu orang kantor pusat pakai mobil expander sama semua. Menurut saya itu fasilitas dong Pak. Betul Pak, fasilitas itu menurut saya. Nah kita ngenes hati-hati, kita cuma gaji 5 juta setahun 60 juta dengan sewa mobil satu orang berapa? Efisiensinya di mana? Itu terus sekarang kami nggak cuma ingin minta dipekerjakan kembali lagi, karena kami udah meminta dari Kabang Tol, Pak kesalahan saya di mana? Saya sampai punya minta data-datanya, nggak punya kesalahan. Ke kantor pusat Jatiasi saya minta datanya, saya nggak punya kesalahan. Bahkan ke direktur utama, kalian ini nggak punya kesalahan apa-apa. Terus dari mana kita di PHK-nya? Semua PHK kan terstruktur. Nggak ada yang meminta untuk pesangon atau apa. Kita hanya cuma untuk minta kerja lagi, udah dengan gaji yang sesuai, yang sama, dengan tunjangan yang sama, pembayaran THR juga masih tahan. Kita ini udah rumah tangga semua Pak, apalagi yang bapak-bapak ditungguin sama istri-istrinya untuk hari raya, tapi mereka nggak disita kemana uang THR kami yang harusnya dibayarkan. Sekiranya itu aja.